Halo Bapak dan Ibu, pada video ini saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya bangun untuk skripsi, yaitu integrasi PCDMS dengan Power BI untuk optimalisasi pelaporan penjualan dan stok distributor. Secara singkat, sistem ini terdiri dari 3 bagian saling terhubung. Pertama, form input yang saya dapat diakses melalui perangkat apapun, baik pada ponsel maupun komputer, sebagai antara muka bagi sales dan staf lapangan. Kedua, database terpusat berbasis Excel di OneDrive. Dan ketiga, dashboard Power BI yang memvisualisasikan data operasional menjadi informasi yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan. Untuk input data, saya menyediakan 3 form yang ditujukan bagi promotor di lapangan, yaitu PCDMS input penjualan harian, input stok harian, dan input return barang. Ketiga berfungsi merekam data operasional yang berbeda. Pada demonstrasi ini, saya akan fokus mencontohkan alur melalui form input penjualan harian. Langkah pertama, sales promotor mengisi laporan penjualan melalui form ini. Karena form ini bersifat lintas perangkat, pengisian bisa dilakukan langsung dari ponsel di lapangan maupun di komputer kantor. Di sini saya mengisi tanggal penjualan, nomor invoice, memilih distributor, gudang, dan outlet, kemudian memilih produk berdasarkan kode SKU. Memasukkan jumlah terjual serta harga satuannya. Oke, saya isi dulu coba ya. Oke, isinya 16, nomor invoice-nya 00011. Nomor invoice-nya distributornya kita ini, contohnya kita distributornya di EFF, warehouse-nya kita WO3. Terus outlet yang ininya kita outlet B. Terus itunya kode produknya kita pilihnya HD, mana sih ya. Terus contohnya kita yang kejual kemungkinan 45 lah hari ini. Dan harga satuan barangnya itu adalah 84 100 kalau nggak salah. Ya, 84123. Dan submit. Setelah semua terisi, data dikirim melalui menekan tombol submit yang tadi saya lakukan. Bagian data terkirim, disinilah letak otomasinya. Tanpa data campuran tangan manual, sistem langsung menulis data tadi ke database terpusat berbasis Excel di OneDrive. Data ini tersusun dalam struktur tabel transaksional, tabel penjualan stok, dan return, yang saling berhubung dengan tabel masa produk dan gudang. Baris data yang baru saja saya input langsung masuk ke tabel tanpa perlu diketik ulang oleh supervisor. Nah, sekarang kita ke Power BI, coba ya, mana Power BI itu. Nah, dan dari database ini lah data mengalir ke tahap terakhir, yaitu Power BI ini. Oke. Menarik data dari Excel melalui koneksi OneDrive. Setelah proses refresh dashboard, saya akan refresh dulu. Refresh. Oh, oke. Setelah refresh, dashboard berproduksi secara near real time. Dan data penjualan yang baru saja saya input langsung terlihat pada visualisasi. Di sini kita bisa memantau total penjualan, tren bulanan, performa, SKU, hingga status stok. Semuanya dalam satu tampilan analitik yang interaktif. Saya akan jelaskan mana contohnya. Kita tadi kan 16 Juli ya, 16 Juli, 16 Juli. Nah, udah kelihatan sebenarnya. Dan kita kita lebih ada seleksinya, kita bisa pilih contoh tadi kita kayaknya kalau nggak salah kan outlet B ya, berarti kan Bekasi. Bekasi, terus ini bisa Dev. Nah, bisa kelihatan di sini kalau kita tadi benar isinya 45, terus sama totalnya jadi karena dia per produknya itu 840.000, nah hasilnya jadi 30 juta. 30 juta terus ya 37 juta 800. Nah, melalui alur ini proses pelaporan yang sebelumnya manual dan memantapkan
waktu berhari-hari dapat diotomatiskan, sehingga meningkatkan kecepatan antarokrasi dan konsisten pelaporan. Nah, sekarang kita akan melihat di sini, pencet April aja langsung. Nah, kita bisa lihat di sini. Tapi kan banyak nih, Bekasi. Nah, kita klik aja di sini lagi. Terus kita pilih lagi nih kalau dan yang mungkin saya maunya yang outlet F dari ABCD dari Tangerang. Nah, kita bisa lihat tuh apa mereka itu ini, apakah ini berapa. Kalau Philip Vacuum ada berapa sales per bulannya, sales by outlet. Kalau ini ada Philip Catalannya berapa. Nah, kita bisa juga melihat dan kita bisa langsung aja di sini kita tutup. Sekarang kita bisa lihat stock monitoring. Nah, di bagian stock monitoring kita bisa lihat bisa monitor stok yang kita di yang barang kita yang kita miliki sekarang. Kita sekarang contoh kita lihat HD 10 SKU produknya. Ini lagi save, cuma save doang, nggak ada yang kekurangan stok kita. Kita lihat HD 128, 123, ternyata low, ada low, kita bisa cek ada low, ada apa samnya, keluaran stoknya ada berapa, SKU-nya sama totalnya sekarang berapa, ada 50. Kalau save-nya ada berapa, SD-nya, warehouse-nya di mana, distributornya di mana, warehouse-nya, dan seterusnya. Ini buat stock monitoring. Sekarang distributor KPI di sini kita bisa lihat di mana distributor per berapa total dari Januari sampai April. Ini distributor, GH distributor, dan distributor. Oke. Sekarang kita bisa lihat stock return. Stock return di sini kita bisa lihat berapa yang di barang stok yang kita dibalikin. Kita bisa lihat di sini. Baik, contoh barang cacat. Barang cacat ada berapa? Ada total dari semua dari setiap hari, ada dari sampai Januari atau itu ada 372 produk. Oh, banyak juga ya, 372. Dan kalau ada keluar rasa, ada yang kekiriman kelebihan, rusak dalam pengiriman, dan salah kirim. Nah, itu udah semuanya yang saya bisa jelaskan dalam mengenai Power BI saya. Dan inilah info kontribusi dari sistem yang saya kembangkan. Terima kasih semuanya.